Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahbita Azizah dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari kelas PBSI Pagi 1B dengan nomor NPM 081 082 101 5701. Pada kesempatan kali ini saya akan menulis satu topik, yaitu mengenai perkembangan dan dinamika puisi di Indonesia. Ngomong-ngomong tentang puisi itu adalah suatu karya sastra berupa ungkapan dari seorang penulis, dan di mana dalamnya ada irama, lirik, atau ritme pada setiap barisnya. Dikemas dalam bahasa yang imajinatif dan disusun dengan kata yang padat dan penuh makna. Dan karya puisi ini juga mengandung nilai estetika bagi setiap karya yang dihasilkan. Banyak sekali puisi di Indonesia yang karyanya sangat bagus-bagus dari para sastrawan, mulai dari sastrawan 90-an hingga masa kini. Perkembangan dan puisi di Indonesia ini, dalam perkembangannya, puisi di Indonesia dikenal dengan berbagai jenis tipografi, dan model puisi ini juga menunjukkan perkembangan struktur puisi tersebut, baik pada ciri, struktur puisi dari zaman ke zaman hingga sekarang. Tak hanya ditandai itu, tetapi juga puisi ini juga mengandung struktur fiksi, tetapi juga struktur makna atau tematiknya. Nah, puisi ini juga banyak dijumpai di buku-buku dan di mana saja. Karena puisi ini selain mengandung nilai estetika, puisi ini juga sangat berkembang pada era 90-an hingga masa kini. Bahkan banyak sastrawan di Indonesia yang sangat menghasilkan karya-karya puisi ini bagus sekali dan hingga ke mancanegara. Lalu yang kedua itu ada ciri-ciri puisi di Indonesia, yaitu yang pertama, penulisannya terdiri dari bait yang di dalamnya berisi baris-baris. Jadi penulisannya ini terdiri dari bait-bait yang di dalamnya berisi baris, baik itu baris yang pertama itu mengandung bait ataupun sebagainya. Kemudian yang kedua, banyak menggunakan gaya bahasa atau majas yang bermakna kiasan. Nah, di dalam sebuah puisi ini biasanya banyak sekali menggunakan kiasan-kiasan yang sangat indah untuk menghiasi puisi mereka, sehingga puisi yang mereka hasilkan ini mengandung nilai estetika. Dan majas atau gaya bahasanya ini, setiap sastrawan atau penulis ini menggunakan majas yang berbeda dari sudut pandang mereka masing-masing dan mempunyai karakteristik masing-masing. Kemudian yang ketiga ada yang terikat oleh persajakan, rima, dan irama. Kemudian selanjutnya ada bentuk-bentuk dan aliran puisi. Nah, bentuk-bentuk dan aliran puisi ini ada 3, yaitu yang pertama ada puisi lama, yang kedua ada puisi baru, dan yang ketiga ada puisi kontemporer. Yang puisi lama itu adalah puisi yang terikat oleh aturan-aturan tertentu. Maksudnya puisi ini adalah terikat oleh aturan-aturan tertentu. Aturan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada jumlah kata dalam satu baris, yang kedua ada jumlah baris dalam satu bait, dan yang ketiga persajakan atau rima. Jadi puisi lama ini harus wajib mengandung persajakan atau rima. Kemudian yang ketiga banyak suku kata tiap baris, dan yang terakhir itu terikat oleh irama. Kemudian ciri-ciri puisi lama ini ada beberapa, yaitu yang pertama, merupakan puisi rakyat yang tak dikenal nama pengarangnya. Banyak sekali puisi-puisi lama ini sebenarnya memiliki nilai estetika namun tidak dikenal oleh nama pengarangnya, tetapi itu tidak semua. Kemudian yang kedua ada peninggalan sastra Melayu lama. Yang ketiga ada disampaikan lewat mulut ke mulut, jadi merupakan sastra lisan. Kemudian yang terakhir sangat terikat oleh aturan-aturan tertentu seperti jumlah bait dan jumlah suku kata. Nah, jenis-jenis puisi lama ini ada beberapa, yaitu seperti pantun. Ada beberapa contoh pantun, diantaranya pantun nasihat, pantun jenaka, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada syair, terus talibun dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada puisi puisi baru. Nah, puisi baru ini adalah puisi yang sudah tidak terikat oleh aturan-aturan. Jadi puisi ini berbeda dengan puisi lama.
Kalau puisi tadi terikat oleh aturan-aturan, kalau puisi baru tidak terikat oleh aturan-aturan yang mengikat puisi lama sehingga cenderung lebih bebas. Kemudian puisi baru yang berkembang dari puisi lama yang telah mendapat pengaruh dari luar yang puisinya terikat oleh aturan rima, jumlah baris, dan jumlah suku kata. Kemudian yang puisi baru ini juga mempunyai ciri-ciri, diantaranya yaitu ciri-ciri puisi baru tidak terikat oleh berbagai aturan rima dan aturan puisi lama. Kemudian diketahui nama pengarangnya, perkembangan secara lisan dan tertulis, penggunaan majas yang dinamis atau berubah-ubah, dan biasanya menceritakan tentang kehidupan lebih banyak mengenai sajak, pantun, dan syair. Dan penulisannya bentuknya lebih rapi dan sejajar. Jenis-jenis puisi baru ini seperti contohnya ada distikon, terzina, kuartet, quint, sektet, septime, dan stanza. Kemudian macam-macam puisi baru berdasarkan isinya, ada balada, ada romansa, ada himne, dan epigram, dan masih banyak lagi sebenarnya. Kemudian yang ketiga ada ciri-ciri puisi kontemporer. Puisi kontemporer ini adalah jenis puisi yang sudah tidak menggunakan kaidah penulisan pada umumnya. Para penulis cenderung lebih bebas mengekspresikan gagasannya tanpa memperhatikan aturan-aturan yang seperti puisi lama dan puisi baru tadi. Puisi kontemporer lebih mengutamakan isi daripada bentuk yang ada di dalamnya. Adapun ciri-ciri puisi kontemporer yaitu yang pertama, tipografi unik, penulisan kata, baris, dan bait menyimpang dari penulisan puisi pada umumnya. Kemudian yang terjadi kemacetan bunyi, bahkan hampir jika tidak dibaca karena kadang-kadang hanya berupa tanda baca yang disejajarkan. Kemudian jenis-jenis puisi kontemporer ini ada beberapa, yaitu yang pertama puisi mini kata, yang kedua puisi konkret, yang ketiga puisi tanpa kata, dan yang terakhir ada puisi beling, dan ada puisi multilingual, dan puisi tipografi. Kemudian selanjutnya ada tokoh-tokoh puisi di Indonesia angkatan 90-an hingga kini. Jadi puisi itu ada nama pengarang yang sangat hit dari tahun 90-an hingga masa kini. Dari angkatan 90-an yaitu ada sang penyair dari yang sangat terkenal dan bahkan karya-karyanya sangat sampai ke mancanegara. Ada Hairil Anwar, Taufik Ismail, W.S. Rendra, Sapardi Djoko Damono, Sutardi Kalasumbahri, dan Winji Tukul. Adapun yang generasi milenial seperti M. Aan Mansur, D. Anugrah, Adi Mas Imanul, Sabda Armandi, Bernard Batubara. Nah itu dia perkembangan puisi di Indonesia. Jadi cukup sekian referensi yang saya ambil dari buku puisi tentang persajakan dan dari link Wikipedia Puisi Bahasa Indonesia, dan yang ketiga ada dari link tentang puisi dan bentuk aliran puisi.com di Wikipedia 2. Baik, itu saja yang mungkin saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya kalau ada salah kata mau dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.